ini membahas tentang tata kelola perusahaan di PT Semen Indonesia. Ada dua materi, yang pertama profil perusahaan dan yang kedua penerapan tata kelola perusahaan. Profil perusahaan. PT Semen Indonesia Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang berkembang di bidang produksi bahan bangunan. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN persemenan yang diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. PT Semen Indonesia Persero Tbk ini sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk. Pada tahun 1991, perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia BEI, PT Semen Indonesia Persero Tbk ini merupakan strategic holding company yang mewadahi usaha di bidang redusen semen, no-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Perseroan berupaya untuk menjadi perusahaan penyediaan solusi bahan bangunan terdepan dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang berkualitas. Penerapan tata kelola perusahaan. Perusahaan ini memiliki budaya perusahaan adalah akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sehingga setiap insan di perusahaan berkontribusi bagi terwujudnya visi dan misi perusahaan agar perusahaan dapat meraih kemenangan di tengah persaingan ketat yang dihadapi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, perusahaan menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang baik, bersumber dari budaya perusahaan yang merupakan landasan untuk memastikan setiap kebijakan perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, sedangkan implementasinya akan dituangkan dalam kebijakan perusahaan, BOC Charter dan BOD Charter, pedoman perilaku etika, dan pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan GCG. Penerapan GCG. Pertama, transparansi. PT Semen Indonesia selalu memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan transparan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk penanggung-jawaban perseroan, di mana PT Semen Indonesia merupakan perusahaan terbuka sebagai leader yang menerapkan GCG perseroan, secara khusus memberikan laporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta memberikan informasi dan fakta material kepada masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap nilai efek perseroan. Penyebaran informasi dapat diakses oleh stakeholder pemangku kepentingan melalui situs resmi perseroan yang tertera. Yang kedua, accountability. Penerapan akuntabilitas di PT Semen Indonesia diberlakukan dengan kejelasan wewenang serta tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan yang dilakukan, serta memberikan arahan dan nasihat kepada direksi atas pengelolaan yang dijalankan di PT Semen Indonesia, dan juga penjabaran setiap tugas dari masing-masing unit usaha dan unit organisasi, seperti ungkapan Komisaris Utama Bapak Rudiantara yang peneliti ambil pada laporan tahunan PT Semen Indonesia. Yang ketiga, responsibilitas mematuhi perundang-undangan yang berlaku. PT Semen Indonesia senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan Undang-Undang mengenai BUMN, yang sebagian besar saham PT Semen Indonesia dimiliki oleh pemerintah, juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI. Tanggung jawab kepada karyawan. PT Semen Indonesia selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan dan juga keluarganya dengan bentuk penyesuaian tingkat penghasilan yang berkala, juga memberikan tunjangan, memberikan fasilitas keagamaan dan sosial, olahraga, dan kesenian. CRS, perusahaan untuk meraih kesuksesan tidak lepas dari kemampuan dalam menjalin hubungan baik dengan lingkungan yang ada di sekitar. Perusahaan mempunyai komitmen tinggi dalam menjaga amanat dan tanggung jawab sosial dengan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat, melipat gandakan usaha kecil dan koperasi mandiri,
memelihara kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan terhadap pola pembinaan usaha kecil dan koperasi. Yang keempat, Corporate Social Responsibilities atau CRS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifianto 2015 dan dikuatkan dengan hasil wawancara pada saat kuliah observasi lapangan di PT Semen Indonesia, bahwa program CRS melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat bidang lingkungan bersifat fisik. PT Semen Indonesia ikut serta menjaga keseimbangan lingkungan, green zone, penghijauan, bidang sosial bersifat charity, bidang ekonomi. PT Semen Indonesia melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil seperti pemberian pelatihan dan penjaminan modal sehingga mampu menolong diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, independen. Perusahaan yang menerapkan GCG harus dikelola secara independen sehingga tidak terjadi intervensi dari pihak-pihak luar. Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya tekanan dan benturan kepentingan pihak luar atau pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, fairness. Setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham stakeholder dan pemangku kepentingan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.